Halo Kak. Hai. Oke, thank you udah datang sebelumnya. Sama-sama. Mungkin boleh perkenalin dulu kali ya profilnya Kak Aisyah kayak gimana atau latar belakangnya deh kayak gimana. Oke, hai, aku Aisyah. Aku profesinya tuh dokter gigi. Aku sudah berkeluarga, punya anak 2. Masih kecil-kecil sih ya. Oke, kalau boleh tahu umur anaknya berarti berapa Kak sekarang? Yang gede tuh umur 7 tahun, terus yang kedua itu 1,5 tahun. Oke. Berarti sekarang udah berkeluarga ya. Kalau misalnya boleh cerita dikit nih Kak. Nah, awal kenal kok bisa sih akhirnya kenal sama Olaf Raisa, terus kenal atau tahu Inspiring the Bridge tuh kayak gimana awal ceritanya? Kebetulan tuh Olaf Raisa temennya suamiku ya, temen kuliah gitu. Jadi memang ya karena temennya suamiku, terus habis itu aku kenalan juga sama Olaf Raisa. Terus pernah ya akhirnya lihat juga tahu The Inspiring the Bridge gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang tahu kalau kayak ada seminar yang akhirnya Kak Aisyah suka ikutin, itu taunya dari mana Kak pertama kali? Kalau pertama kali tuh karena memang sering ngobrol juga akhirnya kan sama Olaf Raisa gitu, terus akhirnya pernah nge-share juga dan sempat lihat juga sih di media sosial, jadi ya jadi ada tahu tuh tentang si seminar itu gitu. Oke. Terus akhirnya Kak kepikiran untuk ikut seminar tentang ciptaan beasiswa ya waktu itu. Nah itu gimana? Kok bisa akhirnya maksudnya mau untuk ikutan, terus akhirnya bisa ngobrol private setelahnya lebih dalam gitu. Nah itu kenapa? Nah kalau aku sama suami sih lumayan concern ya masalah pendidikannya buat anak gitu kan. Dan memang pas banget waktu itu temanya tentang pendidikan, tentang ciptain beasiswa itu. Jadi dan Olaf Raisa kan enaknya kita ajak diskusi, jadi ya kita memang waktu itu berminat banget buat ikutan acara itu biar tahu programnya tuh kayak gimana. Oke. Tapi sebelum itu emang udah sempat pernah ikutan juga seminar kayak gitu atau sama sekali belum tahu informasi apapun? Pernah sih, cuman ikut seminar habis itu udah. Nah kalau ini kan alhamdulillah banget pas banget ketemunya tuh sama Olaf Raisa, jadi setelah seminar tuh kita dapat kayak sesi private discussion-nya gitu sih, jadi lebih jelas gitu kan, karena terkadang kan seminar kita dengerin tapi paham apa enggaknya itu kan, cuman nih ya setelah itu ada private, tanya jawabnya lebih enak, jadi lebih jelas semuanya. Oke. Berarti kalau boleh share sedikit nih Kak, pas akhirnya ngobrol ikutan seminar dulu gitu ya, terus kan kita ada private session juga. Nah itu kalau misalnya waktu itu apa aja yang kira-kira Kak Aisyah dapetin yang sebelumnya tuh mungkin yang Kak Aisyah bilang udah concern sih, tapi mungkin sebelumnya nggak kepikiran, pas ikut itu jadi kepikiran tuh apa yang akhirnya didapetin di seminar itu sampai private sessionnya? Lebih ke programnya sih, karena kan iya kebetulan tuh aku dan suami tuh profesinya, pekerjaannya lumayan ya resikonya gitu ya, dan jangan mikirin anak-anak nanti gimana nih pendidikan. Kalau misalnya salah satu dari kita tuh nggak ada, nanti anak-anak gimana ya pendidikannya. Dan di sini tuh yang bikin kita akhirnya tertarik dengan program ini karena dengan adanya jaminan itu sih. Jaminan yang menjamin kalau misalnya memang salah satu nanti dari orang tua kita nggak tahu namanya umur ya gimana kan gitu kan, terus apalagi kita punya tanggung jawab sama anak-anak, nanti kalau salah satu dari kita nggak ada, ini anak-anak gimana. Dan di program ini tuh ya mereka menjamin kalau misalnya salah satu orang tuanya nggak ada tuh si pendidikan ini tetap bisa berjalan seperti itu. Oke. Nah, tapi Kak, kenapa akhirnya kan pastinya program itu kan banyak ya. Nah, tapi kenapa akhirnya memutuskan kalau percaya bahwa program pendidikan ini tuh tepat nih buat anak-anaknya Kak Aisyah gitu. Padahal kan maksudnya mungkin juga ada sih alternatif yang lain gitu. Akhirnya bisa percaya untuk udah deh, ini kayaknya cocok buat gua gitu. Tapi kan Olaf Raisanya meyakinkan ya menjelaskannya gitu. Cuma kalau dari programnya memang sangat ya menarik sih, dengan aku dan suamiku udah pelajari.
ya ternyata cuman di sini aja yang mereka itu bisa menjamin itu yang tadi aku bilang jaminan gitu, karena kalau di luar sana gitu banyak yang maksudnya oke dana pendidikan gitu ya, maksudnya program juga, tapi ya kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti salah satu dari kita orang tuanya tiba-tiba ya nggak tahu ya nggak ada umur gitu, apakah ini tetap terjamin nih untuk pendidikan anak-anak kita nanti gitu kan. Cuman di program ini tuh kayak kita yakinnya ya itu bisa menjamin sampai anak aku itu nanti selesai sekolah gitu sih. Kalau misalnya nih Kak, menurut Kak Aisyah sendiri, kita agak flashback dikit gitu. Apa yang akhirnya ngebedain si seminar yang Kak Aisyah ikutan dengan si private session itu? Padahal banyak, kalau kita sama-sama lihat ya, apalagi di media sosial, banyak yang ngejual acara buat seminar, mungkin pendidikan juga, dan itu lebih terkenal daripada kita gitu. Lebih terkenal, lebih oh ya nih lebih punya nama gitu. Nah, tapi apa yang membedakan akhirnya ya Kak Aisyah ikutan itu, terus akhirnya ya Kak Aisyah memilih private sessionnya sama kita gitu. Karena percaya sih, karena ya banyak juga kan yang tadi yang dibilang seminar tentang itu kan banyak itu ya, cuman ya udah misalnya selesai seminar, oh ya udah kita misalnya dapat ilmunya misalnya cuma dari A sampai D gitu kan, tapi dengan ikut seminar ini kemudian lanjut ke private session itu ya kita bisa benar-benar tahu detailnya, manfaatnya ini program gimana, dan ya apa namanya kita jadi yakin untuk ikutan yang acara ini gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Aisyah sendiri, kira-kira kan Kak Aisyah udah memilih tuh kemarin akhirnya. Nah, itu sebenarnya untuk zaman sekarang itu tuh bisa dibilang murah atau mahal sih Kak hitungannya? Kalau misalnya ngomong masalah murah dan mahal tuh relatif ya, maksudnya tergantung dari orang masing-masing sih kalau menurut aku sih. Tapi kalau aku pribadi sama suami, dengan program yang kita dapatin manfaatnya dengan yang kita keluarkan, menurut aku itu worth it gitu. Tapi kan maksudnya itu tadi aku bilang murah mahalnya sebenarnya relatif tergantung orang, tapi kalau bagi kami pribadi berdua sih dengan program itu ya worth it. Oke. Nah Kak, kalau nih misalnya menurut Kak Aisyah sendiri, balik lagi yang tadi ya Kak, banyak banget apalagi orang dari zaman dulu sampai sekarang kalau ngikutin hype gitu ya, ngikutin zaman, ada yang taruh misalnya contoh pendidikan di banyak instrumen gitu ya, sebutlah kayak zaman sekarang pada kayak taruh di saham misalnya gitu ya, dengan A sampai Z gitu. Nah, tapi kenapa kalau Kak Aisyah sendiri kok pada akhirnya memilih tempat ini gitu, atau memilih si program tersebut gitu? Karena kalau misalnya kayak saham atau tabungan gitu ya, tadi sih yang udah sempat aku jelaskan juga, kalau misalnya saham dan tabungan di saat kita once kita berhenti, ya apapun itu kondisinya gitu ya, berhenti ya itu akan berhenti di situ juga, yang kita nggak tahu ibaratnya tuh tabungan kita itu nanti akan cukup apa enggak untuk biaya pendidikan anak-anak kita nanti gitu. Cuman dengan program ini di tempat ini, dengan adanya jaminan kalau misalnya memang suatu hari salah satu dari aku atau suami itu yang nggak ada, itu bisa menjamin anak aku tuh bisa sampai selesai sekolahnya. Oke. Kenapa akhirnya dari sekian ribu banyaknya orang di ini, terus kok akhirnya percaya atau memilih percaya ke Olah Raisa waktu itu? Sebetulnya sih aku pernah mengikuti salah satu asuransi swasta juga ya sebetulnya, sebelum akhirnya aku join dengan Prudensial dengan Olah dan Raisa gitu. Kalau yang sebelumnya memang mungkin karena dari aku dan suami itu kurang sreg, kurang cocok dengan programnya gitu, dan kebetulan pernah sharing juga sih sama teman yang memang dia tuh join dengan Prudensial gitu. Dan aku waktu itu juga pernah bilang tuh sama suami, kayaknya Olah Raisa kan Prudensial ya gitu kan, coba deh kita ngobrol gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah banget kita ketemu dengan Olah Raisa, ya di luar memang temen ya, kalau dari segi Prudensialnya itu sangat membantu kita banget gitu. Dan ternyata apa yang dijelaskan sama Olah dan Raisa itu programnya memang sesuai dengan kebutuhan kita sekeluarga. Berarti kurang lebih udah berapa tahun ya Kak? Lebih dari 3 tahun ya. Oke. Dari 2018
2020 ya, lebih dari 3 tahun ya. Oke. Nah, kira-kira waktu sepanjang itu akhirnya bareng sama Lola Raisa, gimana menurut Kaisha servisnya Lola Raisa itu gimana? Servisnya oke banget. karena anakku lumayan bukan dibilang langganan sih, maksudnya sering dirawat ya di rumah sakit gitu kan, apalagi usia umur rentan di bawah 6 tahun lah, kayak anakku tuh yang gede waktu itu beberapa kali itu dirawat di rumah sakit gitu kan, ya namanya kita ibu kan panik ya gitu kan. Tapi Lola Raisa tuh alhamdulillah banget sangat membantu aku dan suami dengan kondisi ya pada saat anakku lagi dirawat untuk urusan ke rumah sakit, dan misalnya ada apapun itu updatean tentang program-program yang ada di Prudensial itu sangat membantu banget. Oke. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira harapannya ada nggak Kak? Harapannya apa buat Lola Raisa atau Inspire Enrich ke depannya, harapannya apa? Harapannya ya pastinya lebih baik lagi, terus ya ke kliennya, ke aku, ke suami, dan mungkin ke teman-teman yang lain, ke klien yang lain itu lebih hubungannya lebih baik lagi gitu, karena kan ya namanya di saat kita lagi lagi panik, lagi susah gitu kan, butuh ditenangkan gitu kan. Jadi ya semoga sih kedepannya jauh lebih baik lagi semuanya. Oke. Kira-kira ada nggak Kak harapan juga, kan tadi buat personal kita nih, kira-kira ada harapan juga nggak untuk kalau dari seminar atau acara kita yang pernah mungkin Kaisha tahu dan ikutin juga sampai ke sesi private-nya juga, ada harapan nggak buat kita? Harapannya ya lebih diperbanyak lagi ya seminarnya, lebih perbanyak lagi, terus ya dengan materi-materi yang tentunya menarik dan sangat informatif juga, dan ya kalau bisa mungkin waktunya buat kami yang para pekerja ini mungkin di weekend kali ya. Oke Gitu kalau sih. gitu. Oke, thank you banget ya Kak. Kalau gitu nanti kita bincang-bincang lagi, nanti nongkrong lagi. Oke, Thank you ya sama-sama. Kak. Makasih juga ya. Oke.